Kita ceknya berdasarkan trennya itu ya dari sini aja, tarik garis trennya. Uptrend kan. Nah, kalau sudah begini, Bapak Ibu lihat box ini kuat nggak menopang. Kalau nggak kuat, Bapak Ibu wajib cut loss dulu. Selanjutnya, ini menggunakan strategi Darvas box. Bapak Ibu mungkin sudah familiar ya. Darvas box itu apa dan bagaimana? Yang memang sering kali kita dengar juga ya, atau mungkin sering kali Bapak Ibu jumpai, tetapi nggak tahu namanya apa, tidak tahu namanya apa. Ya, kalau strateginya Darvas box ya, ini saya jelaskan di sini, saya sharingkan terlebih dahulu. Sumbernya itu dari Nicholas Darvas. Kalau tadi kan Bill William ya, karena yang pecintanya adalah William Fractal jadinya ya. Di sini ada Nicholas Darvas. Jadi namanya strategi Darvas box. Nah, hal yang menarik yang Bapak Ibu bisa pelajari dari Darvas box ini atau Nicholas Darvas ini adalah Darvas box ini adalah seorang trader juga ya, tetapi dia basicnya adalah seorang penari begitu. Hal yang menarik di sini bisanya seorang penari bisa mendapatkan 2 juta milian atau 2 juta dolar di market ya, atau di stock market yang ada di Amerika ini tentunya. Nah, gimana ceritanya kok Nicholas Darvas ini bisa mendapatkan 2 juta dolar di stock market? Nah, kita akan kupas di sini Bapak Ibu, jadi simak baik-baik, mau catat boleh ya, strateginya mau seperti apa, ini Bapak Ibu bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nggak perlu namanya indikator lainnya, nggak perlu namanya hal-hal lainnya, yang penting Bapak Ibu cukup memahami tren channelnya aja, yang tadi saya sudah jelaskan juga ya. Nah, Darvas box ya, teori Darvas ini dikenal sebagai legenda pasar modal, diciptakan oleh Nicholas Darvas dalam bukunya tadi yang saya sudah jelaskan ya, itu mendapatkan 2 juta dolar. Nah, ini untuk Darvas box. Ada 4 fase terciptanya Darvas box. Ya. Di dalam bukunya menceritakan ya, dalam sumber tersebut yaitu ada 4 fase. Kenapa Darvas box ini diciptakan dan tercipta sendiri atau bagaimana? Nah, dijelaskan dulu ya pengalaman dari seorang Darvas di sini ya, Nicholas Darvas. Dia itu pertama masuk ke dunia saham ya atau stock market itu nggak tahu apa-apa. Maksudnya nggak tahu apa-apa gimana? Ya karena memang seperti kita orang awam juga yang memang masuk ke stock market dengan hanya bermodalkan nekat, dia masuk ke pasar saham. Ya mungkin terjadi juga di saya dulu seperti itu juga. Saya yang penting mau invest, yang penting bisa dapat uang banyak atau cuan banyak. Gimana caranya? Ya udah ke pasar modal, tapi tahu-taunya hanya asal tebak-tebakan saja tuh saya juga. Ya asal masuk, nggak tahu ini saham bagus atau enggak, yang penting saya beli, oh ini murah, oh ini kelihatan mahal banget, saya nggak mau atau gimana. Nah itu yang memang menjadi fase gambler atau fase gambling pada saat fase yang pertama yang dilakukan oleh seorang Darvas, Nicholas Darvas. Nah, jadi fase yang pertama adalah fase tebak-tebakan. Ya, dia hanya belajar dikit, tapi ya nggak memahami dan ya udah asal beli saham aja. Ini kira-kira mau naik nggak? Ini kira-kira naik nggak? Ya udah tebak-tebakan aja. Bisa aja dulu mungkin hitung kancing gitu ya, kancing baju begitu, mau beli saham yang mana gitu. Nah, kemudian fase yang kedua di sini adalah fase fundamentalis. Nah, ini fase fundamentalis mungkin Bapak Ibu sudah pernah sering dengar ya.
ada analisa fundamental, ada analisa fundamental. Nah, fase ini si Darvas ini belajar analisa fundamental. Gimana caranya? Lihat laporan keuangan, lihat pernya, lihat pokoknya laporan keuangannya itu dilihatin dan belajar ini untung enggak nih perusahaannya. Nah, setelah itu dia belajar lagi tuh, pokoknya tentang terkait dengan rasionya, laba rugi perusahaan yang ada di analisa fundamental itu pokoknya dia pelajari semua. Semangat belajar. Nah, ini yang pertama tadi fase gambler, dia asal beli, tahu-taunya buntung, bukannya untung malah buntung. Nah, kemudian yang kedua ini dia sudah mulai belajar. Belajarnya di sini fundamental dulu. Begitu. Tapi fundamental kan dia belajar mati-matian karena memang dia basically gelarnya itu dari ekonomi juga ya. Yang saya baca ya dari sumbernya dia kalau nggak salah dia berlatar belakang ekonomi juga ada begitu. Nah, dia belajar tuh hitung lihat rasio keuangannya gimana. Nah, selanjutnya di sini dia membeli saham-saham yang memang berdasarkan fundamental begitu. Nah, fase ketiga di sini Darvas ini menemukan bahwa saham ini bergerak naik turun, ini tidak bergerak naik turun serampangan, melainkan saham ini memiliki pola. Ya, jadi nggak serampangan tuh, nggak ugal-ugalan tuh sahamnya. Jadi dia ada polanya. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh si Sporina, ada pola-polanya, ada symmetrical triangle, ada reversal pattern, continuation, bilateral, banyak. Begitu, ada polanya, ya mau pola apapun itu ada, begitu. Nah, di fase ini, ya kalau tadi kan fase sebelumnya fundamental, kalau di fase ini dia teknikal, ya, jadi fase teknisian. Nah, ini fase ke-3. Nah, fase keempat, nah ini belum dirubah ya, ini fase keempat sebenarnya, ya. Jadi fase keempat di sini adalah fase teknofundamentalis. Maksudnya apa? Fase ini adalah Darvas ini mengkawinkan antara analisa teknikal dan analisa fundamental. Nah, jadi udah belajar fundamental, belajar lagi teknikal, kawinkan saja fundamental dan teknikal. Jadi ini menjadi pilihan terbaik untuk Darvas karena dengan pendekatan ini dia mencapai titik 2 juta dolar. Nah, dari sinilah muncul namanya teori Darvas-Bock. Begitu Bapak Ibu. Jadi ceritanya di buku itu ya seperti ini. Yang memang muncul awal mulanya Darvas-Bock seperti apa. Nah, disinilah sekarang kita belajar gimana. Bapak Ibu bisa mudah kok memahaminya Darvas-Bock itu seperti apa. Dan nanti strategi tradingnya gimana. Nah, kita akan belajar di sini ya. Nah, ini dia Darvas-Bock. Ini sering dilihat oleh Bapak Ibu ya, ada kotak-kotak seperti ini, gampangnya ya ini adalah disebut dengan Darvas-Bock. Oh, ini ternyata Darvas-Bock. Mungkin dalam hati yang belum memahami atau belum mengetahui ya, namanya ini ternyata saya sering gambar juga. Oh, ternyata baru tahu namanya ini. Nah, jadi strategi Darvas-Bock ini cocoknya itu digunakan oleh siapa sih sebenarnya? Yaitu oleh seorang trader trend following atau swing trading itu bisa juga. Trend following gimana maksudnya? Ya kalau trennya dia naik terus, ya kita tetap masih hold saham itu. Kalau dia berubah tren, kita bisa batasi resiko. Begitu Bapak Ibu. Jadi Darvas-Bock ini cocoknya untuk trend following. Mau trader apapun ya sebenarnya bisa masuk, tapi lebih enakan kita menjadi trend follower aja, trend following. Kalau dia tetap naik ya udah kita hold saja sahamnya. Nah, itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa nanti kita belajar ya. Strategi buy dengan Darvas-Bock. Setelah mengetahui support resist ya, ini
di area sini, strateginya ini menggunakan buy breakout. Buy breakout gimana? Nah, kan ini ada Darvas Box ya. Ini tercipta di sini karena dia dalam masa fase konsolidasi. Nah, ini bisa kita buat tuh boxnya sendiri, Darvas Box. Nah, buy-nya di mana? Buy-nya ketika dia menembus high-nya, di high sebelumnya, di sini. Ya, dia menembus resist. Nah, buy di sini, ini kalau dia naik terus, ya ini bisa hold. Nah, kemudian di sini ada masa konsolidasi jangka pendek juga. Nah, ini bisa buy. Buy lagi. Kok buy lagi? Ya, karena udah miliki saham, mau nambah muatan, ya boleh saja di sini. Average up, boleh saja. Ini Darvas strategi. Jadi, kalau dia trennya masih naik, digambarkan dengan trend line. Nah, ini trend line, dia masih naik, ya udah kita bisa hold. Selama belum patah trend, Bapak Ibu bisa hold. Nah, namanya juga trend following. Yang tadi saya sudah jelaskan. Trend followers, ya. Ini strategi buy-nya, ya. Jadi ada dua nanti yang saya jelaskan. Ini yang pertama, strategi buy-nya. Yang kedua, di sini strategi sell, ya. Strategi sell di sini sebagai trend following, strategi jualnya dengan Darvas Box, yaitu sell ketika trend sebuah saham berubah dari uptrend ke downtrend atau patah trend. Tadi kan buy-nya di area sini, ya. Buy-nya itu di area sini, ya. Buy breakout, nambah muatan, selama trennya bagus, masih hold. Nah, ini kan sebenarnya box juga nih. Nanti kita akan praktek di TradingView. Ini box juga, tapi dia gagal mempertahankan tren. Dan ini tren channelnya di sini. Dia ditembus, apalagi breakdown support. Ya sudah, ini kita wajib cut loss dulu. Pertanyaannya ada ini nggak? Ada pola? Ya ada, misalkan di sini polanya, apa? Triple tops atau double tops. Atau pola yang lainnya, pola reversal lainnya. Nah, batasi resiko dulu. Begitu. Ini strategi sell dengan Darvas Box, ya. Jadi ada dua strategi. Strategi buy-nya gimana dan strategi sell-nya gimana. Nah, syarat untuk menggunakan Darvas Box. Ini ada syaratnya Bapak Ibu, ya. Yang pertama adalah saham berada dalam fase uptrend. Ingat ya, fase uptrend. Syarat kedua adalah gunakan trailing stop. Nah, kalau Bapak Ibu di sini yang menolak trailing stop, Bapak Ibu nggak bisa gunakan Darvas ini. Menolak trailing stop itu sangat-sangat ditolak oleh seorang Darvas. Kenapa begitu? Ya karena kalau dia jebolnya itu jebol ke bawah ya, bukan jebol ke atas. Kalau dia jebol di sini, Bapak Ibu wajib di sini cut loss. Lindungi modal, pada dasarnya dia ingin cuan kan. Kalau Bapak Ibu mau trading kan inginnya cuan, bukan ingin rugi. Tentunya di sini kalau dia turun dari boxnya ya Bapak Ibu harus batasi resiko. Begitu. Jadi harus berada dalam fase uptrend. Dan gunakan trailing stop. Begitu ya. Ini saya contoh nanti di mana, di TradingView sebentar ya. Di TradingView ini kita gunakan, saya cari saham yang memang bergerak dalam Darvas Box. Contohnya ini ada saham ICBP. Ya, ini ICBP Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat, nah saya di sini hilangkan gambar dulu. Nah kalau seperti ini kan
Bapak Ibu bisa gambar sendiri sebenarnya. Ketika ICBP di sini memang sedang turun downtrend, Bapak Ibu bisa lihat di area sini adalah area konsolidasi. Ya, saya jelaskan, bukan jelaskan, saya sudah menjelaskan tadi juga di materi yang pertama. Ingat ini Bapak Ibu, trend channel. Trend channel ada fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Pahami fasenya ini, cycle-nya ini, Bapak Ibu bisa gambarkan di sini. Saat ini fasenya di mana? Nah, kalau dia turun di sini, otomatis di sini menjadi fase 1. Fase 1 ditunjukkan dengan apa? Dengan sebentar ini ya, dengan Darvas Box ini bisa. Nah, ini fase 1. Sama nggak Bapak Ibu ya? Di sini. Ya, kemudian step 2-nya, step 2-nya mana? Step 2-nya ya di sini. Ini step 2-nya sebenarnya. Ya. Tapi di sini saya ingin mencari Darvas Box-nya lagi. Darvas Box-nya ada di area sini. Bisa gunakan sini. Nah, ini Darvas Box. Dan ini sebenarnya Darvas Box juga Bapak Ibu. Tapi Darvas Box-nya ini gagal. Ya. Nah, ini kan sebelum ada penurunan, ini Darvas Box-nya seperti ini. Ini Darvas Box, Darvas Box, Darvas Box, tapi Darvas Box yang terakhir di sini dia gagal bertahan. Nah, tadi saya jelaskan ya, untuk syaratnya adalah saham berada dalam fase uptrend. Uptrend nggak ini pertanyaannya? Kita ceknya berdasarkan trennya itu ya dari sini aja, tarik garis trennya. Uptrend kan? Nah, kalau sudah begini, Bapak Ibu lihat, box ini kuat nggak menopang? Kalau nggak kuat, Bapak Ibu wajib cut loss dulu. Nggak kuatnya terlihat dari mana? Terlihat dari sini nih. Ada box yang memang di sini tidak bisa menopang. Tidak bisa menopang box tersebut. Nah, otomatis kalau sudah begini, Bapak Ibu harus wajib batasi resiko. Kenapa batasi resiko? Karena dia akan turun. Nah, batasi resiko di sini. Cut loss dulu, nggak apa-apa, karena lindungi modal. Jadi udah cuan lah. Ini buy di sini, mau nambah buy di sini, udah cuan, lepas dulu. Begitu. Nah, ini ada Darvas lagi sebenarnya. Nah, Bapak Ibu bayangkan nggak, ini dia ini fase 1, fase 2 ya, ini kayak gini ya. Ini fase 1, fase 2, fase 3. Ini saya warnanya ganti dulu biar nggak bingung. Fase 3, apakah di sini akan fase 4? Yang gini. Apakah di sini akan fase 4, turun lagi? Nah, ini sudah dijelaskan di trend channel-nya. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Jadi ini pengertiannya untuk trend channel atau cycle dalam sebuah saham, ya seperti ini. Analisa teknikal dasar itu Bapak Ibu harus memahami ini dulu semuanya. Kalau ngomongin fase, Bapak Ibu sudah paham cycle dalam sebuah saham, itu semuanya sama. Mau ini contohnya saham ICBP atau saham lainnya bisa diterapkan. Analisa teknikal itu sebenarnya mudah dipelajari. Asalkan Bapak Ibu ingin belajar, yang pertama, yang kedua bisa memahami, ya nggak perlu langsung
jadi pro nggak masalah, tapi ya belajar banyak hal, ya mau ikut seminar dimanapun ya boleh saja. Gunakan strategi trading Bapak Ibu yang cocok. Begitu. Jangan ngikutin asal, oh ada orang beli saham A ngikut, oh ada orang beli saham B ngikut, beli saham C ngikut, ya sudah nggak punya pendirian, jadi malah boncos jatuh-jatuhnya. Nah, ini adalah strategi trading untuk Darvas Book. Gampang saja, belinya syaratnya harus dipahami. Beli pada saat breakout, ya strateginya, jualnya pada saat trennya turun. Dan kalau mau nambah ya di buy breakout lagi. Bapak Ibu bisa cari area fractal box-nya di mana. Dan ingat, ada namanya volume juga, ini bisa. Plus juga tadi, si Darvas ini kan pakai fundamental dan analisis teknikal. Jadi pilihnya bukan hanya sembarang saham. Sahamnya apa? Fundamentalnya gimana? Ini contoh ICBP. ICBP kemarin laporan keuangannya LK-nya jelek, ya nggak masalah. Tapi fundamental bagus. Begitu. Layak nggak investasi? Masih layak. Begitu. Misalkan ada BBCA. Ini Bapak Ibu bisa cari juga. Trennya gimana? Bapak Ibu silakan coret-coret sendiri juga di situ. Di trading view-nya Bapak Ibu ya bisa. Ya, ini fasenya gimana gitu. BBRI juga ini menarik. Nah, yang lainnya sudah naik tinggi, ini belum gitu ya. Ini menarik juga gitu. Nah, jadi strategi Darvas Box seperti itu yang memang Bapak Ibu bisa praktekkan ya. Bisa buy on breakout, sell-nya itu di area dia turun trend channelnya ya, seperti ini. Nah, dia turun trend channelnya di area kuning ini, Bapak Ibu bisa jual. Dan juga ada tambahan di sini. Tambahan apa maksudnya? Lihat di candlenya ya, di sini membentuknya apa gitu, membentuknya bentuk apa nih? Nih saya lihat di sini ada apa nih Bapak Ibu? Pola reversal ya, kalau saya delete dulu ininya, boxnya. Nah, ini reversal ke bawah, jadi triple top, turun dari trennya di sini. Nah, udah begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk materi dari Darvas Box ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya, ada yang mau chat juga, di chat ini boleh, Sis Corina bisa bantu menjawabnya juga nanti ya. Silakan dilihat dulu dari chat